kita sambung kembali hadis tentang i'tikaf, tentang Lailatul Qadar lagi, insya-Allah. Berarti besoknya lah Ramadan dengan insya-Allah paslah kita mengkaji Lailatul Qadar. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz. Jadi di tiap-tiap masjid itu kalau iktikafan lain-lain kegiatannya, sebenarnya apa sih yang kita lakukan ketika kita iktikaf di masjid, ibadah apa? Karena ada yang satu masjid dia meneruskan sholat tarawih sampai 20 rakaat. Kemudian dia ada yang sholat tasbih, sholat hajat, terus sholat apa lagi. Nah itu sebenarnya atau ngaji Quran. Jadi apa sih sebenarnya kita yang dilakukan di masjid ketika kita iktikaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menengok kepada beberapa tafsir, beberapa hadis-hadis Nabi, memang i'tikaf ini kebanyakan i'tikaf nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi dalam arti kata ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri yang mungkin dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah lah. Yang saya pelajari, yang saya dapat dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Sawi, itu dalam i'tikaf itu kita dianjurkan memperbanyak membaca La ilaha illallahul hakimul karim Rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illallah. Itu di dalam tafsir Sawi. Itu salah satu amalan yang memperoleh malam Lailatul Qadar. Ketika i'tikaf baca itu La ilaha illallahul hakimul karim Rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Akan tetapi sebahagian masjid-masjid dia melakukan i'tikaf tapi dengan cara jama'i, dengan cara jamaah, sehingga membuat solat sunat tasbih, baca Quran, tadabbur Quran, kemudian melaksanakan qiyamul lail berjamaah. Ya tidak ada masalah ya, tapi tidak ada tuntunan anjuran dari Rasulullah secara berjamaah itu tak ada. Tapi kalau ingin kita melakukannya juga tidak apa-apa. Ya seperti di Makkah, orang qiyamul lail di Makkah salat qiyamul lail, salat tahajud 8 rakaat. Jadi setelah 20 rakaat itu tidak pakai witir. Makkah, Madinah seperti itu. Di Al-Azhar begitu juga. Kalau 10 malam terakhir tidak pakai witir. Jadi setelah 20 itu bubar pulang. Nanti sekitar jam 1, jam 2 balik lagi ke masjid. Itu salat 11 rakaat. 11 rakaat itu 8 qiyamul lail tahajud, kemudian 3 witir. Itu yang dilakukan oleh para ulama hari ini di Makkah begitu, Madinah begitu juga, dan begitu juga dilakukan di Masjid Al-Azhar seperti itu. Jadi kita nak memilih yang mana, kita nak ingin secara berjamaah silahkan saja. Mungkin kalau sendiri mengantuk atau tak faham kaifiatnya caranya, boleh silahkan saja secara berjamaah. Tapi kalau ingin pun sendirian kita tidak ada masalahnya. Begitu dia. Jadi ada beberapa masjid yang sempat jamaah dengan pengurus tak sejalan. Kata jamaah, kita pakai undang ustaz lah. Kan ada pula pakai tausiah. Pakai tausiah, undang ustaz. Kemudian ada imamnya, imam dicatar pula lah. Keinginan jamaah pakai baca Quran, tadabbur Quran pula lah. Kata pengurus, tidak usah harus pakai ustaz kita. Datang saja kita ke masjid, kemudian kita tafakur sendirian saja, salat sendiri-sendirian saja. Kata jemaah, tak sah dah tu, tak i'tikaf nak mau dah, kata dia. Padahal itu juga i'tikaf. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak pun harus pakai ustaz, tidak pun harus berjamaah. Salat sendiri-sendirian, salat sunat boleh. Salat di sana, sana salat, i'tikaf. Nanti pas sahur barulah bersama-sama. Jangan sahur seorang-seorang pula lah. Tengok pula kawan mereka nak nyo dah, nyo sambal potai jayong adanya kata kan. Nah, jadi tak apa-apa, boleh. Cuman amalan yang paling dianjurkan dalam beberapa tafsir, itulah yang kita baca, La ilaha illallahul hakimul karim Rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Itu yang kita baca selalu, kemudian ditambah dengan 2 itu, La ilaha illallahul hakimul karim Rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim, dengan Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah insyaallah. Ada yang lain? Silakan Ilyas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak tentang masalah iktikaf tadi, kan tidak disunahkan sedang iktikaf, tidak disunahkan kita tidak atau tidak dianjurkan kita bila orang sakit. Ya, betul. Bagaimana statusnya? Bagaimana? Bagaimana statusnya kalau sekiranya yang sakit atau yang meninggal orang tua kita atau keluarga kita, anak kita, apakah itu tidak dianjurkan juga atau malah diwajibkan? Berarti itu tuh termasuk labudda minhu berarti. Anak akrab katanya di sana. Akrab berarti orang tua, anak, famili terdekat lah. Maka itu termasuk labudda minhu. Kalau labudda minhu berarti itu dianjurkan kita untuk tetap keluar daripada masjid atau batalkan i'tikaf kita. Begitu dia. Jadi seperti syadhul janazah katanya di sini. Bal fardu kifayah tukan qiyamul bakin. Rukhsah an iyadatil marid wa salatul janazah. Qala Abu zalika mahul indana 'ala al-i'tikaf. Au shalla ala janazatin min ghairi ayyakuna khurzadika qasdan. Jadi di sini disebutkan bahwa kemudian li'annahu darurah. Daruratnya mana daruratnya? Daruratnya adalah karena dia adalah famili kita. Dia anak kita, dia orang tua kita, maka dianjurkan kita untuk boleh keluar daripada i'tikaf. Itu yang disebut dengan labudda minhu. Memang harus awak keluar, ayah mak awak. Apa nak perlu kita keluar? Itu. Tapi maksud di sini, i'tikafnya gugur. Nanti ketika dia balik lagi, dia mesti harus niat i'tikaf balik. Fasadul i'tikaf. Jadi i'tikafnya rusak dia. Dia mesti balik lagi nanti dan memasang niat i'tikaf kembali, gitu dia. Kalau ayah mak meninggal nak puluh awak menjanguk tu ya parah pun untuk i'tikaf itu kan. Borek tu. Jadi i'tikaf tu takkan kusuk tu. Nakkan kusuk tu terbayang je wajah mak, terbayang je wajah ayah. Nakkan iya i'tikaf tu dah cak pulang aja lah. Jadi i'tikaf tu nakkan ada pun. Ada yang lain silakan. Ramadan mak besok lagi. Silakan. Dan tadi ada potongan hadis la i'tikaf illa bisaum. Bisaum ya. I'tikaf kecuali dengan puasa kan. Ya. Ada yang mengartikan ini i'tikaf itu hanya di bulan Ramadan dengan potongan hadis ini. Enggak. Nah, jadi begini, dia digunakannya hadis ini untuk mengkoreksi jamaah tabligh kan. Jadi kan jamaah tabligh selalu keluar 3 hari di satu tempat itu. Lalu kalau ditanya ngapain kalian masjid itu gitu kan? I'tikaf. Di antara mereka menjawab kami i'tikaf. Lalu ada kawan-kawan ustaz juga menggunakan potongan hadis ini. Nah, aduh i'tikaf di luar Ramadan loh katanya kan. Dipakainya potongan hadis ini. Itu gimana Ustaz? Berarti nak mengajinya tu dah malah dari awal kan disebutkan tidak disyariatkan, tidak ada disyariatkan pada waktu tertentu i'tikaf. Dah lama mengaji itu tu. Tidak harus di Ramadan saja. Jadi di amma ghairi Ramadan, adapun di selain daripada bulan Ramadan pun ada i'tikaf. Jadi kan di sini kan disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa apa tadi hadisnya saum. Saum itu kan lafaznya masih umum. Tidak khusus kecuali kalau puasa Ramadan berarti itu dah khusus daripada puasa Ramadan. Jadi kapan saja i'tikaf boleh selagi dia beriktikaf di dalam masjid. Tidak mesti harus disyaratkan i'tikaf itu harus di bulan Ramadan, enggak. Maka di awal itu kan sudah disebutkan itu. Mata, kapan saja ia seseorang masuk masjid. Fi Ramadan atau ghairiha, di dalam Ramadan atau di selainnya Ramadan, maka boleh bagi dia untuk niat i'tikaf. Jadi tidak harus disyaratkan masjid. Jadi umpamanya tidak harus disyaratkan Ramadan. Jadi kalau seandainya Ustaz tadi berdalilkan hadis tadi, umpamanya dalil bahawa i'tikaf itu mesti harus di Ramadan, itu tidak cocok, tidak apa namanya itu, tidak serasi antara atok jurumah namanya itu.
Ndak ancak nampak, ndak pas tu dah kalau nya mencari dalil ke situ nya lapihkan dalilnya, ndak pas tu dah. Tidak mengaji Bulughul Maram. Ndak ngaji Bulughul Maram Ustaz tadi tu dah. Ndak pas tu dah. Satu pun kemudian cek lain ayat ndak ada mengatakan menjelaskan tentang dalam Ramadan, ndak ada. Ayat tentang pertama wa antum akifuna fil masajid. Ayat yang kedua wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu ayat itu. Ayat berikutnya ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, menjelaskan tentang Ramadan tak ada. Itu nampaknya orang-orang yang agak alergi saja menengok jemaah tabligh mungkin. Agak alergi menengok jemaah tabligh hanya pakai hadis tentang itu. Ini enggak. Jadi tidak mesti harus itu adanya di dalam Ramadan, di luar Ramadan pun dibolehkan gitu. Apalagi kalau dijadikan ini sebagai dalil, tidak juga pas dia. Seperti contoh hadis tadi, Nabi SAW itu tidak di dalam Ramadan kalau disebutkan di dalam hadis ini tentang Sayyidah Aisyah di min siram Rasulullah SAW. Jadi puasa di sana itu bisa saja puasa sunat, bisa saja puasa wajib. Puasa wajib berarti dalam Ramadan. Adapun puasa sunat berarti di yang lain. Makanya bisa saja kita di bulan Zulhijjah i'tikaf sambil puasa 10 awal di bulan Zulhijjah. 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya kita pulang, bisa saja, tidak apa-apa. Tidak Ustaz. Ada yang lain? Tidak ada. Saya pernah juga mendengar komentar yang seperti itu. Ada dah i'tikaf tu Ramadan i'tikafnya katanya. Tak ada i'tikaf di luar Ramadan dah katanya. Bagaimana? Sedangkan waktunya saja diatur. Ada yang mengatakan murur saja kemarin kan, lewat saja boleh dah i'tikaf namanya. Ada yang sekurang-kurang waktu kemarin 2 rakaat salat. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam 24 jam. Kan itu pendapat kemarin, pendapat ulama tentang lama daripada waktu i'tikaf. Jadi kapan saja kita setiap masuk masjid dianjurkan kita untuk melaksanakan i'tikaf. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.